Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seekor lalat yang sedang kesulitan keluar dari tumpahan madu. Lalu kita diperlihatkan seorang pria bernama Tom sedang memandangi kekasihnya yang bernama Lisa dengan penuh kasih sayang. Saat Lisa terbangun, Lisa langsung menuju ke toilet. Sedangkan Tom mulai melihat memar di wajah dan cakaran di punggungnya yang merupakan hasil dari perhelakan asilolejos antara dia dan Lisa tadi malam. Lisa ini kalau asilolejos memang suka nyakar-nyakar kayak gini. Nggak selang berapa lama, Lisa keluar dari toilet sambil bilang ke Tom kalau dia hari ini harus berasilolejos dengan langganannya yang bernama Ken. Karena hari ini uang mereka sudah mau habis. Tom lantas bilang kalau sebenarnya dia nggak pengen Lisa kerja kayak gitu terus. Karena akhir-akhir ini ia mulai ngerasa cembokur dengan si Ken nih guys. Lisa bilang kalau seandainya ada pekerjaan lain pasti dia akan kerjain. Namun karena adanya cuma itu, mau nggak mau ia harus melakukannya. Tom bertanya pada Lisa apakah uang hasil kerjanya sebagai tukang bersihin toilet nanti masih nggak cukup untuk hidup mereka berdua. Lisa bilang kalau cuma dari bersihin toilet udah pasti nggak cukup. Apalagi Tom baru mulai kerja hari ini. Jadi harus nunggu sebulan dulu baru dapat upah. Kan lama ya, terus hari ini mau makan apa kita? Melihat wajah Tom sedih, Lisa mulai menghibur Tom dengan mengatakan kalau imin si Ken itu kecil banget. Gak berasa, gak kayak imin Tom yang kekar kayak Hulk. Jadi tenang aja ya Tom, aman. Saat Lisa lagi dandan, Tom dihampiri bosnya yang ngajak berangkat kerja nih guys. Ngelihat hal itu, Lisa langsung pamitan pada Tom untuk pergi ke rumah Ken. Setelah Lisa pergi, Tom dan bosnya pun pergi juga ke rumah pelanggan yang toiletnya harus mereka berdua bersihkan. Siang harinya terlihat Tom pulang kerja dengan hati yang senang karena dapat sedikit uang makan dari bosnya. Namun saat Tom mau ngasih uang itu ke Lisa, ia dikejutkan dengan Lisa yang tiba-tiba menghunuskan pistol ke arah Tom. Tom bertanya dari mana Lisa dapat pistol itu. Lisa bilang kalau dia akan ngasih tahu Tom setelah Tom berasilolejos dengannya saat ini juga. Mereka berdua pun berasilolejos dengan gaya Lisa yang terus ngeplak dan nyakar-nyakar sampai selesai. Setelah selesai, Lisa lantas ngasih tahu ke Tom kalau tadi di rumahnya Ken, ia sempat ngafalin kode brankas tempat Ken menyimpan uangnya. Ngelihat ternyata uangnya si Ken ini banyak banget, sekitar $68.000, Lisa langsung ke rumah kakaknya buat minta 2 buah pistol. Nah, sekarang Lisa punya rencana nih buat ngajakin Tom ke rumahnya Ken malam ini untuk mengambil uangnya Ken. Awalnya Tom nolak nih guys, soalnya dia nggak mau nyakitin siapapun. Tapi setelah Lisa bilang kalau ia hanya akan diam-diam ngambil uangnya saat Ken lagi tidur tanpa menggunakan pistol sama sekali, alhasil Tom pun menyetujuinya. Malam harinya, sesampainya mereka berdua di halaman rumah Ken, Tom sempat bertanya, kenapa mereka harus bawa pistol? Lisa bilang kalau pistol yang mereka bawa ini hanya digunakan untuk menambah rasa percaya diri Lisa saja. Lisa pun lantas mengajak Tom segera masuk ke dalam rumah Ken. Gak lupa memakai topeng kayak gini agar gak ketahuan. Ken yang kebetulan belum kunci pintu membuat Lisa dan Tom bisa masuk rumah dengan cukup mudah. Sampainya di dalam rumah, Tom dan Lisa yang lagi celingak-celinguk gak sengaja ngeliat Ken sedang berasilolejos sendirian sambil nonton video saat dia bersama Lisa tadi siang. Lisa yang kesal karena ternyata Ken merekamnya, langsung ngeluarin peso dan segera menyereset lehernya Ken sampai meninggoy. Tom yang lagi bingung panik gak jelas, tiba-tiba dikeplak sama istrinya Ken sampai rebahan. Lisa yang lihat istrinya Ken lagi sibuk ngeplakin Tom, langsung disereset Lisa pakai peso sampai meninggoy. Lisa dan Tom pun segera membuka topeng mereka. Di sini, Tom yang masih panik bertanya, kenapa Lisa melakukan semua ini? Padahal janjinya kan gak nyakitin siapa-siapa. Lisa bilang kalau ia gak sengaja melakukannya karena kesal ngeliat Ken udah merekam dirinya tadi siang. Tom yang mulai takut dengan Lisa, segera ditenangkan Lisa dengan mengatakan kalau dia gak akan ngulangi perbuatan kayak begitu lagi.
Tom yang diam aja segera dibawa Lisa menuju ke ruang brankas. Sesampainya di ruang brankas, Lisa segera membuka brankas itu dan mengambil uangnya. Tom yang perasaannya masih bercampur aduk antara takut, bingung, dan panik, terlihat melongo aja nih guys. Nggak selang berapa lama, Lisa yang dengar ada benda jatuh nyuruh Tom buat meriksa. Tom yang lihat ada seorang gadis sedang nangis di depan jenazah Ken langsung segera menyapanya. Gadis yang bernama Tina ini pun sontak langsung lari ketakutan. Tom pun segera mengejar Tina untuk ditenangkan. Di momen kejar-kejaran ini, terlihat Tom mulai merasakan falling in love sama si Tina nih guys. Gak jelas banget dah, malah falling in love dianya. Namun, tiba-tiba Lisa muncul langsung mengeplak kelapa Tina sampai semaput. Lisa lantas nyuruh Tom buat naruh Tina di bagasi. Setelah itu, Tom nanya apa yang akan Lisa lakukan pada Tina, mengapa harus membawanya. Lisa bilang kalau dia akan ngasih tahu Tom setelah Tom berhasil oleh Josh dengan dirinya sekarang juga. Mereka pun berhasil oleh Josh dengan gaya katak melongo di dalam mobil nih guys. Selesai berhasil oleh Josh, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Di jalan, Lisa bilang ke Tom kalau dia akan menyerahkan Tina kepada kakaknya yang memang suka sama orang kayak Tina begitu. Tom yang gak berani banyak protes setelah ngelihat semua yang udah dilakukan Lisa, hanya bisa pasang wajah kayak gini aja nih guys. Sesampainya di rumah kakaknya Lisa yang bernama Donnie, Lisa nyuruh Tom buat nunggu di mobil saja, sedangkan ia segera berjalan masuk ke dalam rumah Donnie. Setelah nunggu 2 jam dan Lisa masih belum keluar juga dari rumah Donnie, Tom pun berinisiatif buat nyusul masuk ke rumah Donnie nih guys. Di dalam rumah Donnie, Tom yang lihat Lisa dan Donnie lagi nonton video Donnie yang lagi ngeplakin orang, langsung diajak Lisa ke ruangan lain. Di sini, Lisa nyuruh Tom buat bawa Tina ke sini agar bisa segera diproses sama si Donnie. Tom yang lihat banyak jeroan, kelapa orang dan lain-lain di dalam toples, mulai sangat yakin kalau Donnie dan Lisa ini adalah 2 orang psikopit. Lisa yang lihat Tom berekspresi kayak begini, langsung ngajak Tom buat ngambil Tina. Setelah berpamitan dengan Donnie, mereka berdua pun segera menuju ke mobil. Sampainya di dekat mobil, Tom bilang ke Lisa kalau sepertinya ia pengen putus baik-baik dengan Lisa karena udah ngerasa nggak cocok lagi. Lisa bilang kalau Tom berani mutusin dia, maka ia nggak segan-segan akan ngasih Tom ke Donnie agar diproses. Tom yang ketakutan bilang, nggak jadi putus nih. Yuk, kita bawa Tina masuk ke dalam rumah Donnie yuk. Saat Lisa lagi fokus buka bagasi, Tom langsung ngeplak kelapa Lisa pakai pistol sampai keluar cairan merah. Lisa pun langsung mendorong dan ngeplakin Tom sampai ampun-ampun. Tapi tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, Lisa malah semaput nih guys. Tom yang mau kabur ngelihat Donnie datang bawa golok kayak begini, langsung mengedornya sampai rebahan. Setelah ngambil uang Ken dari jaket Lisa, Tom pun segera pergi dari tempat itu bersama dengan Tina yang masih di dalam bagasi. Setelah Tom pergi, terlihat Lisa kembali bangkit nih guys. Karena Tom nyetirnya lambat bingit, alhasil Lisa berhasil menyusulnya. Dan aksi kejar-kejaran yang kurang seru pun terjadi. Baru beberapa menit kejar-kejaran, mobil Lisa malah tiba-tiba mogok nih guys. Tom pun terlihat merasa sedikit tenang karena sudah nggak dikejar lagi oleh Lisa. Namun tiba-tiba Tom kembali dikejutkan dengan Lisa yang udah berada di belakangnya lagi. Lisa pun sambil menghunuskan pistolnya nyuruh Tom buat menepi. Nggak ada pilihan lain, Tom pun akhirnya menepi nih guys. Mereka berdua sama-sama turun dari mobil buat bicara baik-baik. Lisa bilang kalau dia akan maafin Tom asalkan Tom gak jadi mutusin hubungan mereka dan mau membantunya menyerahkan Tina pada Donnie. Setelah setuju, Tom yang lagi jalan menuju mobilnya ngelihat Lisa kembali semaput, langsung segera ngambil pistol Lisa dan segera pergi dari situ. Di tengah perjalanan, Tom yang dengar Tina minta dikeluarkan dari bagasi, segera menepi dan membuka bagasi. Setelah mengeluarkan Tina dari bagasi, Tina malah ngambil pistol Tom dan nyuruh Tom berlutut. Tina bertanya pada Tom, mengapa Tom mau nurutin semua perkataan Lisa seperti pria yang gak punya prinsip. Tom bilang, ia melakukan hal itu karena ia sangat takut dengan Lisa setelah semua yang telah Lisa lakukan malam ini. Tina lantas kembali bertanya, apakah Tom masih menyayangi Lisa? Tom bilang kalau dia udah mutusin Lisa, jadi sekarang ia sudah resmi jomblo. Mendengar hal itu, Tina lantas ngasih pistolnya ke Tom, sembari bilang kalau sepanjang perjalanan ia mendengar semua yang telah terjadi. Bahkan ia pun tahu kalau sekarang Tomlah yang membawa uangnya Ken. Jadi sekarang ia pengen bersama dengan Tom dan membagi 2 uang tersebut. Setelah Tom setuju, mereka berdua pun segera melanjutkan perjalanan gak tahu mau kemana nih guys. Di dalam mobil, Tina bertanya, bolehkah dia melihat wujud uang $68.000?
Tom pun segera memberikannya. Terlihat Tina sangat bahagia banget ngelihat uang sebanyak itu. Nggak selang berapa lama karena Tom nyetirnya cukup kenceng. Alhasil mereka berdua disuruh menepi oleh pihak yang berwajib nih guys. Nggak ada pilihan lain, Tom pun segera menghentikan mobilnya. Terlihat seorang petugas mulai meminta surat-surat kendaraan pada Tom. Tina yang ragu Tom punya surat-surat lantas bilang ke petugas kalau ia ingin segera sampai rumah untuk melakukan asilolejos dengan Tom. Jadi ia minta Pak Petugas nggak mempersulit mereka. Pak Petugas pun segera menyuruh Tom buat keluar mobil untuk diproses. Namun ternyata Tom nggak diproses nih guys. Ia justru dikasih tahu sama Pak Petugas agar segera pulang dan melakukan asilolejos dengan Tina menggunakan gaya kupu-kupu. Karena selama Pak Petugas menikah, ia belum pernah melakukan gaya tersebut. Setelah mengiyakan saran Pak Petugas, Tom pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Tom yang lihat ada pom Pertalite segera belok buat ngisi Pertalite-nya yang udah mau habis. Mengetahui Tina lagi tidur, Tom pun perlahan turun dari mobil. Ngelihat tulisan kalau harus bayar dulu di minimarket baru bisa ngisi Pertalite-nya, Tom langsung menuju ke kasir buat bayar. Sampainya di kasir, Mbak kasir yang lihat Tom bawa uang banyak mulai nanya-nanya. Dari mana Tom dapat uang sebanyak itu? Tom yang malah gugup nggak bisa jawab, otomatis membuat Mbak kasir yang bernama Manda ini semakin curiga dengan Tom. Manda lantas memberikan sebuah penawaran pada Tom agar Tom mau membagi separuh uang itu padanya. Karena kalau nggak mau bagi, dia akan segera nelpon petugas buat ngelaporin Tom. Tom yang semakin panik langsung mengiyakan tawaran tersebut. Saat Tom mau ngasih uang itu ke Manda, tiba-tiba Tina muncul menghentikannya sembari bilang kalau Manda berani macam-macam, ia akan segera ngedor kelapanya Manda saat ini juga. Manda yang takut akhirnya membiarkan Tom dan Tina mengisi Pertalite-nya secara gratis tanpa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Di luar minimarket sambil ngisi Pertalite, Tom mulai diceramahin Tina agar nggak jadi pria yang lemah di hadapan seorang gadis. Tom tuh harus punya prinsip agar nggak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Ngerasa nasihat Tina benar juga, Tom pun berjanji kalau mulai sekarang ia akan punya prinsip dan nggak akan lemah lagi di depan seorang gadis. Di dalam minimarket terlihat Manda seperti sedang merencanakan sesuatu nih guys. Setelah tangki mobilnya penuh, Tom dan Tina pun segera pergi dari pom tersebut. Ngelihat ada hotel, Tom dan Tina mutusin buat istirahat sejenak agar besok pagi bisa fit untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota selanjutnya. Baru aja masuk kamar, Tina yang ternyata dari tadi udah banjir banget langsung ngajakin Tom buat berasilolejos menggunakan gaya penguin berenang. Nggak pikir panjang, Tom pun dengan sangat bersemangat mengimbangi permainan dari Tina ini nih guys. Selesai berasilolejos, Tina bilang ke Tom kalau tadi dia datang ke rumah Ken bertujuan untuk memenuhi panggilan asilolejos berbayar dari Ken. Ngelihat Tom diam aja, Tina mulai bertanya, apakah Tom mau menjadi kekasihnya setelah mengetahui pekerjaannya seperti itu? Tom bilang, ya tentu saja. Yang penting sekarang Tina nggak perlu lagi ngelakuin pekerjaan itu karena dengan uang banyak yang mereka miliki sekarang, pasti bisa bikin usaha dan hidup bahagia bersama selamanya. Setelah setuju dengan rencana itu, mereka berdua pun kembali melakukan asilolejos sampai capek. Lalu tidur dengan hati yang bahagia. Siang harinya, Tom yang baru bangun, ngelihat Tina, uang, pakaian, mobil, dan pistolnya hilang, mulai terlihat panik nih guys. Tom pun lantas duduk sejenak buat menenangkan diri. Namun bukannya tenang, ia yang ngelihat ternyata Tina sudah meninggoy di toilet dengan keadaan yang sungguh sangat serem banget. Terlihat makin puyeng. Mengira yang udah ngelakuin ini semua adalah Lisa, Tom pun segera menuju ke resepsionis dengan menggunakan handuk kecil kayak begini. Sesampainya di resepsionis, Tom bertanya pada sang pemilik hotel, apakah ada orang yang masuk ke kamarnya tadi malam? Pemilik hotel yang bernama Jay ini bilang kalau tadi malam ia melihat ada beberapa teman Tom masuk ke kamarnya. Tom bilang kalau dia nggak punya teman. Semalam ia juga nggak ingat apa-apa. Menyadari mungkin saja ia semalam dibikin semaput sama Lisa, Tom pun bilang ke Jay kalau ia ingin pinjam telepon. Setelah diperbolehkan, Tom langsung nelpon Lisa nih guys. Lisa yang malah justru nanya di mana posisi Tom sekarang berada, sontak membuat Tom yakin kalau bukanlah Lisa pelakunya. Ia pun segera menutup teleponnya, lalu bertanya pada Jay apa ciri-ciri orang yang semalam masuk ke kamarnya. Jay bilang kalau yang masuk ke kamar Tom yang paling mencolok adalah seorang gadis berpenampilan emo. Tom yang yakin banget kalau gadis itu pasti Manda dan kawan-kawannya, melihat ada mobil Jay parkir di depan hotel, segera mengeplak Jay pakai telepon sampai semaput.
Setelah ngambil uang dan kunci mobil milik Jay, Tom segera menuju gudang buat nyari baju-baju bekas yang ditinggal oleh tamu hotel sebelumnya. Setelah berpakaian, dengan membawa stick golf, Tom pun segera pergi dari hotel itu menuju ke minimarket semalam. Sesampainya di minimarket, Tom yang gak lihat Manda mulai bertanya pada kasir yang sedang berjaga, di mana alamat rumah Manda. Kasir yang bernama Cecil ini pun bilang kalau Tom mau ia kasih tahu di mana rumah Manda, maka Tom harus mau memakan es krim kerangnya terlebih dahulu sampai jos. Gak ada pilihan lain, Tom pun mau gak mau mulai memakan es krim kerang milik Cecil sampai Cecil bahagia. Setelah dapat alamat rumah Manda, sambil masih nahan mual, Tom segera menuju ke alamat rumah Manda. Sesampainya di depan rumah Manda, Tom dengan memegang stick golf segera berjalan petentang-petenteng menuju ke pintu rumah. Sesampainya Tom di depan pintu, ia dikejutkan dengan munculnya seorang pria bernama Reggie yang menghunuskan pistol ke arahnya. Gak selang berapa lama muncul Cecil yang ternyata teman dari Reggie langsung menendang telur imin si Tom sampai adu-adu. Tom pun segera dibawa masuk ke dalam rumah sama si Reggie untuk dikerjain. Perkenalkan, si gundul ini namanya Gableh dan kekasihnya ini bernama Mirna. Tom yang lihat Manda muncul sambil bilang kalau seharusnya Tom gak mencarinya, mulai bikin Tom makin takut nih guys. Ngelihat Manda dan kawan-kawan lengah, Tom langsung mengeplak Manda dan Reggie, lalu merebut pistolnya dan mengarahkannya ke segala arah. Namun, Tom yang fokusnya terganggu karena ada suara anak kecil dari belakangnya, langsung dikeplak sama Cecil sampai semaput. Tom yang terbangun di kursi, ngelihat Reggie menghunuskan pistol ke arahnya, mulai bertanya, siapa anak kecil yang tadi datang? Reggie bilang kalau anak itu adalah tetangga mereka. Setelah ngasih uang jajan, anak itu pun sekarang sudah pergi, dan pastinya nggak bakalan ngomong sama siapa-siapa. Tom yang ngerasa udah nggak ada harapan lagi, hanya bisa plonga-plongo aja nih guys. Manda yang masih kesal dengan keplakan Tom padanya tadi, langsung balas mengeplak Tom beberapa kali pakai stick golf sampai adu-adu. Setelah capek ngeplak, Manda bilang ke Tom kalau alasan ia membuat Tina meninggoy karena Tina udah sok jagoan tadi malam. Jadi ia sarankan agar Tom sekarang nurut aja, gak usah banyak tingkah, agar nggak dibikin meninggoy juga. Tom yang malah ngejek Manda langsung kembali dikeplakin Manda dan kawan-kawan sampai semaput lagi nih guys. Di dalam kesemaputannya, Tom bermimpi ketemu dengan Tina yang bilang kalau dia sangat menyayangi Tom. Ia ingin Tom sekarang bangun dan berjuang buat bertahan hidup layaknya pria sejati yang punya prinsip. Saat Tom terbangun, ia yang lihat Lisa udah ada di depannya mulai memperingatkan Lisa kalau orang-orang yang lagi tidur di rumah ini adalah psikopit. Manda dan kawan-kawan yang bangun tidur dan lihat ada Lisa di situ mulai bersiaga. Reggie yang lagi fokus ngarahin pistolnya ke arah Lisa langsung didor sama Doni sampai meninggoy. Setelah ngasih senapannya ke Lisa, Doni mulai nyereset Mirna dan Gableh pakai golok sampai meninggoy. Lisa pun lantas bertanya ke Minda dan Cecil di mana mereka berdua menaruh uangnya. Setelah diberitahu tempatnya, Lisa yang akan ngedor Manda dan Cecil dihentikan Doni yang bilang kalau dia lagi pengen beraslolijos dengan Manda dan Cecil sekaligus. Lisa pun mempersilahkannya, dan Doni segera membawa Manda dan Cecil masuk ke dalam kamar. Sambil nunggu Doni beraslolijos, Lisa mulai ngajak ngobrol Tom. Lisa bertanya di mana Tina berada. Tom bilang kalau Tina udah meninggoy. Mengetahui hal itu, Lisa bilang ke Tom agar Tom mau kembali menjadi kekasihnya dan hidup berdua bersamanya di kota lain. Tapi kalau Tom gak mau, ia gak akan segan-segan membuat Tom nyusul Tina di alam akhirat. Sambil beranjak keluar rumah, Tom bilang ke Lisa kalau dia udah gak mau lagi jadi kekasih seorang psikopit seperti Lisa. Sambil menghunuskan senapannya, Lisa bilang kalau Tom berani ninggalin dia, maka ia akan ngedor Tom saat ini juga. Tom yang ternyata tadi sempat ngambil pistolnya Reggie, langsung berbalik sembari ngedor Lisa sampai meninggoy. Setelah itu, Tom kembali masuk ke dalam rumah, lalu masuk ke kamar Manda dan segera mengedor Doni yang baru selesai beraslolijos sampai meninggoy. Tom yang lihat Cecil udah meninggoy karena nggak mampu mengimbangi aslolijossan dari Doni, segera mengedor Manda sampai meninggoy karena udah membuat Tina meninggoy. Tom pun langsung ngambil uang $60.000 tersebut. Gak lupa, Tom membuat alibi seolah-olah semua yang terjadi di rumah itu adalah perbuatan dari Lisa dan kakaknya yaitu Doni. Setelah selesai, ia pun segera membakar rumah tersebut dan segera pergi menggunakan mobil Lisa. Di tengah perjalanan, Tom yang ngelihat ada gadis cantik minta tumpangan, mutusin buat mengabaikannya karena nggak pengen ribet diatur-atur lagi sama wanita. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama.